Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sampai di dalam Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Saya bacakan ayatnya bagi saudara. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan yang saya telah bacakan, ada satu hal yang sangat menyedihkan, adalah ketika kita melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan dan kita tahu bermanfaat untuk orang banyak. Tetapi untuk dapat kita melakukan pekerjaan itu, kita membutuhkan kebersamaan untuk kita bisa dapat menyelesaikan apa yang saya mau kerjakan. Dan hambatan-hambatan itu bisa kita lewati. Nah, saudara-saudara, ternyata penghambat yang paling utama adalah orang-orang terdekat kita. Mereka bukan saja mengkoreksi pemikiran dan kerja kita, tetapi bisa mencemooh, bahkan sama sekali tidak mau terlibat untuk menopang, karena mereka barangkali tidak percaya dengan kita, dengan kemampuan kita, dengan kondisi kita, bahkan sama sekali tidak mau terlibat untuk menopang karena ketidakpercayaan. Di dalam Alkitab yang baru saja kita baca, bahkan saudara di pasal 13 diceritakan begini. Contoh adalah Tuhan Yesus. Dikatakan, "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?" Dan dikatakan di pasal 7 ayat 3, "Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Jadi saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus. Ya, dia ingin memberitakan kabar baik karena itu adalah perintah dari Bapanya. Dan di dalam perjalanan pemberitaan kabar baik, bahkan pelayanan yang begitu luar biasa mulai terbentuk, mulai dikenal orang banyak. Ternyata saudara, kita perhatikan saudara-saudara, Yesus melihat ada sesuatu yang salah dengan Yesus. Karena kondisi pada zaman itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi satu perdebatan, saudara. Nah, sehingga akhirnya ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di satu tempat ini, dikatakan orang tua Yesus, ibunya dan sanak saudaranya mengunjungi dia. Dan saudara, konon sanak saudara Yesus itu untuk bertemu Yesus di tempat di mana Yesus sekarang ini sedang berbicara dengan orang banyak itu menempuh perjalanan kurang lebih 40 km, saudara, dari Nazaret. Tetapi ketika sudah tiba di tempat Yesus yang sedang berbicara, mereka meminta seseorang untuk memberitahukan Yesus atas kedatangan ibu dan saudara-saudaranya. Namun ketika orang yang diminta memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya datang itu, ternyata jawaban Yesus adalah begini. Yesus seakan-akan menyangkal hubungannya dengan ibu dan sanak saudaranya. Sepertinya Yesus melawan arus zaman, atau dia tidak menghormati tradisi.
pada zaman itu, saudara, bahwa hubungan kekeluargaan adalah yang utama dari segala hal. Tetapi sepertinya Yesus lebih memprioritaskan atau mementingkan hubungan rohani daripada hubungan darah. Karena Yesus juga sudah memberikan contoh atau menjelaskan di dalam Matius pasal 10 ayat 37, saudara. Dan sesuatu hal yang menyedihkan ketika Yesus memulai pelayanan dan mulai bergerak dengan kuat kuasa dan mujizat dari Bapaknya, dari Allah Bapa. Tetapi apa yang terjadi? Malah keluarga dan kerabat terdekatnya tidak percaya. Maka saudara-saudara, dalam relasi selanjutnya, Yesus memilih murid-murid untuk menopang pelayanannya dengan cara dia menarik murid-murid untuk menjadi penopangnya dia. Karena dia tahu ketika murid-murid yang dia kenal ini dan akan menopangnya, akan membawa misinya dia di muka bumi ini dapat berjalan dengan baik, dan untuk kelanjutan kalau nanti dia sudah selesai dalam tugasnya untuk memberitakan kerajaan surga. Karena dalam kebersamaan dan kesatian, hal-hal berikut tidak akan berjalan, saudara. Jadi penting saudara melakukan sesuatu, visi atau tujuan harus dalam kebersamaan dan kepersahabatan. Yang pertama, saudara, persahabatan itu bertumbuh pada cita-cita bersama. Orang-orang yang berbeda dalam berbagai hal dan latar belakang, mentalnya, cara-caranya, itu dapat menjadi kawan yang teguh, saudara, ketika memiliki cita-cita bersama dalam satu kerja, rencana, dan visi yang sama. Atau yang kedua, saudara, persahabatan bertumbuh pada pengalaman bersama. Jadi persahabatan yang sesungguhnya dimulai ketika dua orang mengalami hal-hal yang hebat bersama dan jatuh bangun bersama. Yang ketiga, kebersamaan dalam kasih bertumbuh dalam ketaatan. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus kasih tahu bahwa ayo kamu adalah ketika dipilih Tuhan, sekarang kamu adalah sahabatku. Dan kamu harus melakukan perintah yang kuperintahkan. Waktu kamu berbuat itu, apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu adalah sahabatku. Tapi itu harus dilakukan dengan ketaatan yang sungguh, saudara. Jadi tidak ada cara lain untuk menunjukkan realitas kasih kecuali melalui semangat ketaatan dalam kebersamaan. Nah, karena alasan-alasan inilah, maka hubungan kekeluargaan yang sejati tidak selalu merupakan persoalan hubungan darah dan daging. Memang benar hubungan darah merupakan suatu pertalian yang tidak dapat diputus oleh apapun. Namun juga benar bahwa kadang-kadang orang yang paling dekat, paling dikasihi, orang yang paling tidak taat atau tidak dapat mengerti, bahkan malah menemukan persekutuan sejati itu bersama-sama dengan mereka yang mau bekerja demi cita-cita bersama. Dan syukurlah Yesus berkata, saudara, dengan kondisi ayat firman Tuhan yang kita baca, bagaimana Yesus menyatakan ibu dan saudara-saudaranya sepertinya bukanlah orang yang penting, padahal mereka adalah kerabat sedara, saudara. Ya, syukurlah Yesus berkata seperti di ayat 48 sampai ayat 50 itu. Jika tidak, tentu kita sekarang ini akan mengkultuskan keturunan Yesus. Ya, kita akan mengidolakan, ya saudara. Kita akan mencari-cari daftar silsilah keturunannya untuk kita sembah. Bisa terjadi pengidolaan manusia yang mengarah pada penyembahan berhala. Bisa terjadi pengidolaan manusia yang salah. Kita tidak boleh mengkultuskan orang. Tidak boleh memuja seseorang hanya karena sukunya, bangsanya, warna kulitnya, atau jabatan tertentu. Dan tidak lagi melihat perbuatannya.
baik atau tidak. Nah, inilah betapa bersyukurnya kita ketika Yesus memberikan pengertian tentang persaudaraan itu tidaklah yang utama, tetapi melakukan kehendak Bapa dengan sungguh-sungguh dan ketaatan dalam kasih. Maka itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Jadi pelaksanaan kehendak Tuhan itu menjadi kriteria utama dalam menilai hidup atau mutu hidup seseorang. Berselancar dalam kebenaran. Amin.